Korupsi itu memang fleksibel. Ia bisa masuk ke proyek jalan, bansos, tambang, dan sekarang kuota haji. Ya, kuota haji, sesuatu yang seharusnya paling dijaga karena ini bukan sekadar kebijakan, ini soal iman jutaan orang. Tapi justru disitulah ironi terjadi. Kuota yang harusnya adil diduga diutak-atik, ditambah ke kelompok tertentu, dikurangi dari antrean rakyat biasa yang sudah menunggu belasan bahkan puluhan tahun. Dan ketika skandal mulai dibongkar, publik mulai sadar ini bukan perkara kecil, ini bukan ulah 1-2 oknum. Karena kuota haji itu kebijakan negara, dinegosiasikan antar pemerintah, ditetapkan melalui keputusan politik tingkat tinggi. Maka wajar jika muncul pertanyaan besar, apakah ini akan menyeret mantan Presiden Jokowi ke KPK? Bukan karena benci, bukan karena dendam, tapi karena logika kekuasaan. Selama menjabat, Jokowi dikenal sebagai presiden yang katanya paling tahu detail, paling ikut campur, bahkan urusan teknis kementerian pun disebut dia awasi. Tapi anehnya, setiap ada korupsi besar, narasinya selalu sama. Presiden tidak tahu, korupsi bansos tidak tahu, proyek besar bocor tidak tahu, sekarang kuota haji diduga dipermainkan. Apakah mantan presiden juga akan berdiri sebagai pihak yang sama sekali tak tahu apa-apa? Disinilah KPK diuji, apakah berani menelusuri rantai kebijakan, bukan cuma pelaksana teknis. Karena korupsi tidak pernah lahir tanpa pembiaran dari atas. Jika KPK hanya berhenti di pejabat bawah, ini bukan penegakan hukum, itu pengorbanan simbolik. Karena rakyat tidak sedang menonton drama, rakyat menunggu keadilan. Dan jika benar kuota haji dikorupsi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama pejabat, tapi wibawa negara dan moral kekuasaan. Sekarang pertanyaannya tinggal satu, apakah hukum berani mengetuk pintu mantan presiden, atau lagi-lagi kekuasaan masa lalu akan tetap kebal dari pertanggungjawaban?